Nah, hari ini jenengan bisa mencontoh ke buku yang lain. Besok ketika kalau emang jadi BNSB tidak boleh. Jadi face to face. Jadi ini pengujinya jenengan di depan langsung jenengan. Coba tulis asmaul huruf ditulis. Nah, sudah benar kayak gini. Coba tulis namanya dengan Arab alif, ba, ngoten. Itu harus. Nah, maka harus dihafalkan plus tulisannya plus namanya. Kalau nggak hafal, yo jangan coba-coba untuk ujian BNSB. Ngoten, nggih. Niki cuman sekilas asmaul huruf. Ya, asmaul huruf itu huruf yang tidak nama-nama yang tidak berharokat. Yang berharokat namanya musammayatul huruf. Ya. Ngoten niku. Jadi sampean enggak usah, enggak Ustaz, ini ba ada hamzahnya. Nah, karena beliau punya kitabnya, Bu. Nah, kitabnya saya juga dikirimi sama beliaunya. Memang ditulis ba. Jadi alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, ro, za. Oh, ya ini juga kurang ini, lupa saya. Ini juga. Ya, ini ro atau ro. Kalau za ini ada 5, monggo. Ya, za bisa, zai juga bisa, ya, zayu juga bisa. Monggo ya. Ngoten. Ustaz kok ada perbedaan? Nah, itulah hasanah ilmu yang sangat luas. Tidak usah menyalahkan guru yang lain sebagainya, enggak. Karena guru yang lama kita bisa mengaji itu aja. Ini ilmu. Nah, ini sebetulnya kitabnya sudah lama ini. Ya, kami juga punya kitab yang mengatakan ba punya, mengatakan ba juga punya. Oleh karena itu di LSPCJH itu dipakai semuanya. Kalau ba wajib dibaca panjang. Ba, ngoten niku. Ini ba, ta atau ta. Tapi ketika mengeja maka dipendekkan. Kan banyak, misalkan ba fathah ba, ta fathah ta, dan lain sebagainya. Tuh, ya. Jadi ini wajib sampean hafalkan. Nek gak hafal ya sudah. Berarti tidak bisa menuju guru yang profesional. Niki riyin mawon, niki masih ujian yang pertama. Nggih, ngeten mawon. Tanyakan? Lah, itu saya nggak apa kalau saya yang 5 itu ya. Saya cuma hafalnya cuma za sama za, ya, sama za, sama zai, zai, ya, ya. Ini nama-nama ini ada di bukunya. Kalau di Tartila itu ada di bukunya Yai Fatoni. Kalau nggak salah makhraj universal itu ada nama-nama ini. Ya, gitu loh. Yang za ini nggak akan ditanyakan 5, nggak ditanya 5. Tanyakan 1 aja. Yang penting ngerti tulisannya. Dan ini tidak boleh ditulis Latin. Ya, ta gini nggak boleh, harus Arab. Yang mana? Sedoyo ta? Sama penyebutannya tadi. Swing. Ya. Ya, ini hamzah. Dan yang perlu sampai ingat, alif ini tidak punya harokat. Alif ini tidak mempunyai harokat. Ada satu kitab itu alif ditaruh di belakang. Jadi hamzah, ba, ta, sa, jim. Dalam alif ini nggak dipakai. Ya.
Ah, jadi problemnya ada di alif dan juga lam alif. Ya, gitu. Nah, kenapa kok muncul di depan Pak Ustadz? Dulu itu namanya hamzah. Ini namanya hamzah. Hamzah yang bentuk alif. Nah, makanya ada harokatnya. Alif itu nggak punya harokat. Sampai cari di kitab manapun, alif itu nggak punya harokat. Hanya penyandang saja. Yang punya harokat adalah hamzah. Nah, kenapa kok lam alif muncul? Karena ini hamzah, maka untuk memunculkan alif, maka muncullah lam alif. Itu sejarahnya. Nah, ada satu ulama, kalau nggak salah Imam Holil itu, piye hurufnya hamzah, maka dibentuklah hamzah dari huruf kepalanya ain. Itu sejarahnya kayak gitu sejarahnya. Oke, deh. Nah, jadi sejarahnya tuh alif tuh nggak ada, adanya hamzah. Kok muncul di depan Ustadz? Ini adalah hamzah yang berbentuk alif. Ada hamzah yang bentuk wawu, ada hamzah yang bentuk ya. Ini alif, maka ditaruh di depan. Oke. Karena alif itu depannya hamzah, untuk memunculkan nama alif maka dibentuklah lam alif. Biar hamzah mempunyai huruf sendiri, maka diambillah kepalanya ain, munculnya huruf hamzah. Jadi nama hamzah itu mulai awal sudah ada. Itu sekilas sejarahnya seperti itu. Nah, biar jenengan semerap cukup di asmaul huruf mawon. Pun kersane sing ingat sejarahnya monggo, sing gak eling yang monggo nggih. Karena itu sekilas kayak gitu sejarahnya. Nggih. Saking pun Ustaz saya dapat dari Yai Abdul Rosyid kemarin ketika kami pelatihan 1 minggu di Jakarta. Ya, saya Ustaz Adam dengan Ustaz Ali Ridho, utusan dari JKH Jawa Timur kemarin itu. Dan beliau menyampaikan demikian. Makanya di Baghdad diturutan munculnya lam alif dan juga muncul hamzah. Ini berapa jumlahnya? 30 apa 29? 30 apa 29? Jadi huruf hijaiyah ada yang 28, ada yang 29, ada yang 3. Ini berapa? 30. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Yang mengatakan 29, ya, maka tidak pakai lam alif. Ya, yang mengatakan 28, alif ini hilang ono hamzah toh. Ya. Jadi yang menyebutkan 28, monggo. Tapi alifnya hilang. Karena apa? Karena alif tidak mempunyai harokat, dibuat yang muncul hamzah. Ya. Setahu saya, nama huruf yang bukan hamzah di sini alif itu ada di karangnya Yai Maftu Bastul Biri atau disebut Jet Tempur. Jet Tempur itu kitabnya ini hamzah, alifnya taruh di belakang. Kenapa beliau tidak menghilangkan alif? Supaya orang itu tahu ini alif itu ada, itu aja. Ngoten nggih. Jadi ini 30 formasi lengkap. 31 enggak ada. 30 adanya. Kalau 29 maka enggak ada lam alif. Kenapa? Karena dianggap sama lam dengan alif, maka dibuang. Yang 28 ya, itu enggak ada alif. Kenapa? Tidak bisa menyandang harokat. Ini tulis hamzah. Itu yang 28. Ya. Nah, ini kami sampaikan untuk biar jenengan mengetahui untuk masalah BNSP-nya. Berarti angel Ustadz? Ya angel Bu. Dihafal. Makanya ulama dulu itu para sahabat kan nggak ada tulis, dihafalkan. Setelah dihafalkan baru ditulis.
ditulis nyampe 30 kali jenengan. Jadi Rasulullah nggak pernah mengajak tulis, nggak pernah. Rasulullah dawuh, sahabat mendengarkan langsung hafal. Saniki kalau jenengan, nah, didawuhi hafal-hafal, langsung hilang. Jadi ngoten nggih. Nah, jadi niku alif, wajib dihafalkan. Ada lagi yang ditanyakan? Nah, nanti jika ketemu lagi, kita akan bahas cara menghafal makhraj dan sifatul huruf. Nek saniki sampean gak muling-muling tuh. Ya. Monggo. Monggo ada yang ditanyakan? Ayo sebelum kita akhiri. Monggo. Tanyakan? Sin. Sin. Ini semuanya dibaca jimun, sinun, shinun. Ya, taun, dodun. Nah, tapi diringkas belakangnya dimatikan. Sin, shin, sod, dod, to atau to, do atau do, ain, wain, fa, tofa, kof, kaf, lam, mim, nun, waw. Jangan dibaca wawu, tapi waw, waw. Ya, karena apa? Karena belakangnya mati, nggak hidup. Oleh waw, tapi waw, waw. Ya, ha atau ha, lam alif, hamzah, ya atau ya. Ya. Nah, ini kami sampaikan nanti ketika jenengan ujian biar nggak salah paham. Napa? Apa itu? BNSP, Badan Nasional Sertifikasi. BNSP ya, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Jadi profesi apapun di Indonesia kalau diakui negara harus melalui BNSP. Ngoten niku. Nggih. Nanti jenengan dapat sertifikat yang dikeluarkan oleh negara. Bisa dipakai kemanapun. Ya, metode apapun harus mengikuti BNSP. Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Monggo ada lagi. Ya. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, dal, ro, zai, sin, shin, sod, dot, to, do, ain, wain, fa, kof, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam, alif, hamzah, ya. Ini yang versi yang pertama ya. Itu loh. Salah lagi. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, dal, ro, zain, shin, shin, sod, dot, to, do, ain, wain, fa, kof, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam, alif, hamzah, ya. Sakit ya? Sama-sama. 1, 2, 3. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, dal, ro, zain, sin, shin, sod, do, to, do, ain, wain, fa, kof, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam, alif, hamzah, ya. Jadi harus konsisten. Kalau dibaca ba, maka harus to. Ojo ba terus to. Kalau enggak konsisten sampai nanti. Lah, ngono loh. Kalau memang dibaca ada hamzahnya, maka semuanya ada hamzahnya. Jangan ba ta terus to do, enggak boleh. Ngono loh. Ya, nanti sampean nanti biar apa ya? Biar paham ya. Ayo, ulang lagi ya, yang konsisten. Sama-sama. 1, 2, 3. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho, dal, dal, ro, zain, shin, sin, sod, dot, to, do, ain, wain, fa, kof, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam, alif, hamzah, ya.
Sekarang pakai yang nggak ada hamzahnya ya. Coba dengan saya dulu ya. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, dal, ro, zain, sin, shin, sod, do, to, do, ain, wen, fa, kof, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam, alif, hamzah, ya. Ya, 1, 2, 3. Alif, Ba, ta, sa, jim, ha, ho, dal, dal, ro, zain, sin, shin, sod, do, to, do, ain, wain, fa, kof, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam, alif, hamzah, ya. Nah, ini belum saya sampaikan ke majelis lain, khusus pertama di pusat. Ya, karena kemarin itu kesepakatannya harus disampaikan per majelis. Kalau seperti kuliah umum nanti nggak tersampaikan. Nggak apa-apa, kami keliling nggak apa-apa. Ini masih asmal huruf. Kalau ketemu lagi nanti kita sama-sama menghafal makhraj dan sifatul huruf, minimal menghafalkan letaknya dulu. Hamzah, ha, apa? Ain, ha, ko, oi, terus sampai dengan fa, bukan ya, ba, mim, waw, fa. Nah, nanti kita lakukan lagi. Ya. Ya, karena kenapa? Ba, mim, waw, fa, karena ada di mulut. Nanti di situ sampai menghafal dari tenggorokan paling bawah ke atas, tengah, ya. Kemudian lidah yang paling ujung pangkal lidah, naik lagi ke tengah, ke pinggir, ke ujung lidah. Ya, nanti ujung lidah bertemu dengan gigi saya di atas dulu, kemudian bawah, baru ke mulut. Nanti situ makhrajnya naik ke atas sampai. Nanti makhraj baru menghafalkan sifatnya. Intinya sekali ketemu hafal. Sekali ketemu tidak menghafal, repot nanti. Belakangnya naik sampai keteteran. Belum ahkamul hurufnya nanti jenengan. Iklab, idhar, ikhfa, idgham. Belum mim mati, huruf mat, ada mat far'i, ada mat tabi'i. Belum idgham, belum mat lazim dan sebagainya, masih banyak. Kalau menghafal ini ya 50% sudah menghafal ahkamul hurufnya. Walaupun nanti di sini ada makhraj sifat hurufnya, cuma penambahan saja. Saya tidak merubah ini, cuma merubah untuk menghafal saja. Karena di sini diurutkan sesuai huruf hijaiyahnya, alif terus sampai iya. Ngoten niku, nggih. Nah, jadi kalau kami kemarin di training itu dari hamzah dulu, hamzah terus naik ke atas. Ya. Ngoten niku, nggih. Nah. Nggih, cukup nggih sampai sini mawon. Kula pesen ini dihafalkan. Nggih, dihafalkan. Sudah paham lagunya, sudah paham urutannya, sudah paham macam-macam hurufnya. Cuma za mawon, nggih. Za itu ada 5. Nanti saya share di grup. Yang za ya. Yang jelas zain, zai. Kalau dilakukan zai. Karena di Malaysia itu zai. Ya. Nah, itu lebih aman. Ini sama dibaca za, nanti ada za. Za itu aman, ya. Nah, jadi yang ada namanya itu ba, ta, sa, ro, ya, sama do, to, fa, kemudian sama ha, sama ya. Nah, ya. Oke. Terima kasih. Kita baca doa. Yang doa siapa ya? Jenengan apa? Sama-sama nggih. Nggih. Kalau doa majelis saran saya karena kita Quran disesuaikan dengan hukumnya. Menuju ke NSP, maka materi ini bisa kami sampaikan. Nanti di angkatan 2 kita selipkan materi ini. Nanti agak panjang. Oke. Ujiannya. Ngoten, karena sampai diuji 18 materi ditambah 8 materi lagi, sekitar 26.
Ngoten. Sampai masuk kelas, terus ngapain, setelah itu yang disepat buku apa saja, kemudian nanti bagaimana menyampaikan ke santrinya, itu ada semua, dinilai. Ngoten. Jadi jenengan menyampaikan apa yang sampai lakukan ketika menyampaikan materi. Bismillah jenengan. Apa diam saja? Oke. Apa buka buku? Oke. Apa langsung ke papan tulis? Atau kalau teraga? Lah ngoten niku nanti jeli. Lah tinggal sampai mau pakai apa. Kalau saya kan ada 3 pilihan, bisa pakai papan, alat peraga, ngoten nggih, bisa pakai pegangan muridnya. Ngoten. Banyak medianya atau pakai proyektor LCD jenengan, pakai laptop. Nah, dipakai semua itu. Nah, ngoten niku. Ya, atau pakai yang punyanya kalau di kolam pakai tulis. Oh, silakan. Tapi kami usahakan langsung asesmen. Ngoten, nanti pelatihannya dari kami yang berupa ini. Tapi sampai harus menghafalkan. Nek hafal, yo podo ae. Masih di pelatihan sana juga suruh menghafal, Bu. Sama aja. Menghafal ini. Ngoten nggih. Kalau nggak menghafal, nggak bisa. Karena BSP itu adalah skill, pengetahuan, dan sikap. Sampai paham. Kok, gimana tanya Ustaz? Kok ada di alat bujuan, tenggorokan atas. Gitu aja. Nah, ini kan skillnya kan, tunjukkan. Terus pengetahuannya. Sifatnya apa saja, Ustaz? Kok itu hamas misalkan. Hamas apa saja. Dan lain sebagainya. Dihafal, nggak menghafal, nggak lulus. Nah, itu kami luruskan. Jadi sampai bisa siap-siap. Jadi kami berusaha untuk langsung asesmen jenengan. Ngoten niku. Tapi dengan catatan sekali masuk dihafal. Jangan sampai tidak menghafalkan. Ngoten lho. Nggih. Bukan karena usia enggak, Bu. Ustaz, ngapunten, kami sepuh, nggak bisa. Nggak alasan itu. Gitu loh. Ya. Nah, yang muda juga demikian, sama, nggih. Paham nggih? Nggih, ngoten mawon, nggih. Monggo sama-sama kita baca doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbalna bisiril Fatihah. Nah, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.